Halo Mas Mbak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Franska Muti dengan NIM Q0024069. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk laporan anatomi yang ketiga di blok 1.3. Di sini ada skenario, Andre adalah seorang mahasiswa tingkat akhir. Dia merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traksi gesifus inferior. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum, kemudian jelaskan struktur bangunan di kolon, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, yang pertama tentang jejunum dan ileum terlebih dahulu ya. Nah, ini apa ya bagian topografi dari area organ-organ di area perut kita, di abdomen kita. Nah, di sini yang bagian apa ini kiri atas, kalau di bagian 4 region gitu ya. Berarti di kiri atas itu ada jejunum, sedangkan yang ileum itu yang bagian bawah sini nih. Itu perbedaan pertamanya. Kemudian kita next. Nah, ini perbedaan lebih jelasnya lagi. Dinding otot polosnya yang pertama. Jejunum itu dia lebih tebal, sedangkan ileum itu lebih tipis. Kemudian untuk vasa rektanya, itu yang jejunum itu lebih panjang, yang ileum lebih pendek. Vaskularisasinya yang jejunum itu lebih banyak, yang ileum lebih dikit. Nah, ini karena vaskularisasi yang jejunum lebih banyak, maka dia warnanya itu bakal lebih merah gitu ya, lebih merah gelap daripada yang ileum. Kemudian yang ileum itu arkadenya sederhana. Ini cuma 1 sampai 2 tingkat ya, sedangkan yang ileum itu kompleks. Nah, ini sesuai sama yang tadi fasa rektanya. Jadi ketika fasa rektanya itu panjang kayak lekukan apa ya? Lekukan ya itulah itu panjang, maka arkadenya dia bakal sederhana. Misalkan kalau fasa rektanya pendek, berarti dia arkadenya bakal lebih kompleks. Lalu lemak mesentari itu lemak di sekitar dari jejunum sama ileumnya. Itu kalau ileum lebih dikit, ileum itu lebih banyak. Lalu ada plak payer. Plak payer itu yang ileum dia ada beberapa, sedangkan di ileum itu dia ada banyak. Oke. Lalu kita next ke apa tadi? Struktur bangunan di kolon. Eh, oke. Nah, yang pertama ini di kolon dulu ya atau intestinum crassum. Yang pertama ini kan dia dari ileum nih. Dari ileum dia masuk. Di sini ada appendix, ada cecum, terus naik ke kolon ascendens, lalu belok flexura coli dextra, lalu ada kolon transversum, lalu ada flexura coli yang sinistra, lalu kolon descendens, lalu di sini ada kolon sigmoideum, lalu dia turun ke rektum, lalu kanalis analis atau anus. Gitu. Oke, next. Nah, ini bagian-bagian dari intestinum crassum atau dari kolonnya. Yang pertama ini yang ada kayak bukit-bukit gitu ya, kayak kayak roti roti kembung gitu. Itu dia Haustra coli. Lalu yang di bagian ininya ya, cekungannya itu Ichishura namanya ini, Ichishura. Lalu kalau dari bagian dalamnya itu ada Plica semilunaris coli. Itu dia ingat aja kayak bulan gitu ya kan semilunar. Jadi ini kayak setengah bulan gitu ya. Plica semilunaris coli. Nah, lalu sini ada appendices epiploica. Nah, terus yang penting lagi ada tinea. Tinea itu em, ada beberapa. Yang pertama tinea libera itu dia tidak dilekati oleh apapun. Kemudian ada tinea mesocolica. Dia dilekati oleh mesokolon transversum. Lalu ada lagi Taenia yang omentalis ini ya. Itu kalau kita lihat, ya, yang Taenia omentalis dia bakal dilekati sama omentum maius. Kalau yang Taenia mesocolica dia dilekati sama mesokolon transversum. Oke, next. Nah, ini tadi dari ileum dia kan
bakal masuk ke kolon ya kan ya. Nah, itu di sini ada apa ya? Celah kayak muskulus gitu ya. Jadi dia nekuk gitu. Nah, ini atas sama bawahnya ya. Dia ada valvula ileocecalis. Ini kan ileum, ini kan sepum. Makanya namanya ileocecalis. Sekarang ini ostium ileal sininya ya pintanya ya. Oke. Terus dari ini yang lakukan yang lebih tinggi itu dia bakal ke sini. Jadi kayak lebih tinggi gitu ya. Itu namanya frenulum osteoilealis. Oke, next. Nah, ini lebih jelasnya untuk bagian kolonnya. Tadi kan, ini kan tanya libera nih. Itu dia nggak dilekati apa-apa. Terus kalau tanya aumentalis, dia dilekati, gimana ini ya, dilekati oleh amentum maius kan. Nah, dia itu kalau di kolon yang transversum, dia di bagian anteriornya. Sini, sedangkan kalau yang di ascendens sama descendens, ini kan dia kan balik gitu kan ya. Jadi dia kayak di samping sini. Sedangkan kalau yang tainya mesokalika itu kalau di sini tuh dia di samping. Kalau yang di ascendens sama descendens dia di bagian lateral. Terus nanti kalau naik ke bagian transversum dia jadi di bagian posteriornya, bagian posterior belakangnya kelihatan. Ya itu. Next. Nah, ini untuk bagian rektum ke anusnya gitu ya. Sesuai sama yang tadi mekanisme pengeluaran apa fesesnya. Di sini itu bagian-bagiannya paling bawah ini sini ke sini itu ada panalis analis itu anusnya. Terus yang di atasnya ini yang bagian rektumnya. Nah, di sini ada muskulusnya, scolaris mucosa. Aduh. Nah, terus ini ada valvula analis. Terus di sini ada musculus sphincter ani internus. Itu yang buat dia apa keluarnya itu ya. Ada sphincternya juga, musculus sphincter ani internus. Nah, terus di sini ini ada apa ya kayak garis gitu ya. Itu linea pectinata. Terus yang atas ini linea anorectalis. Jadi kayak pembatas anus sama rectum anorectalis gitu. Hmm, oke, terus yang penting lagi itu em, iya, di rectum terus diturun ke kanalis analis. Oke. Di situ tuh ada juga yang pekten analis di sini tuh kayak ya. Hmm, itu dia epitel squamous kompleks non-kornifikasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Sudah juga zona kutanea. Zona kutanea di mana dia? Dia terlihat. Oh ini nih. Ini nih zona kutanea ani. Iya benar. Dia itu kulit eksternal, jadi kayak dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Ini linea anokutanea. Jadi ini yang ke bawah itu udah kulit gitu. Ini yang anusnya. Itu. Oh ya, otot sfinkternya hampir yang ditambahin ya. Otot sfinkternya itu ada musculus ani internus yang tadi disebut ini. Musculus ani internus ada corrugator ani.
Kakak ada di sini musculus corrugator ani. Mm-mm. Ada ya. Oke, terus ada juga musculus ani externus. Tadi lihatnya ini. Musculus ani externus. Ini sphincter ani internus. Lalu ada musculus puborectalis. Nah, yang otot polos itu dia yang musculus ani internus sama corrugator ani. Kalau yang musculus sphincter ani externus sama musculus puborectalis itu dia em, ototnya otot skelen. Nah, kalau musculus puborectalis itu dia bagian dari levator ani. Musculus levator ani itu yang gitu. Ada musculus, ini musculus levator ani. Bagian dari musculus levator ani. Oke, sekian. Terima kasih. Ini sumber-sumber yang dipakai. Semoga mudah dipahami.